sesuatu itu berdiri di belakangnya panjang banget, nggak ada nampak apapun di belakang, jadi cuma putih ya udah gitu, nggak ada kaki, nggak kan katanya kan kalau nggak ada kaki yang nampak kan begituan ya gitu kan. Berai lurus, pakai pakai baju putih-putih sama kayak ada topinya gitu. Dan yang paling jelas adalah jarinya itu udah berbentuk tengkorak kayak sambil bawa lentera, dan lenteranya itu mirip sekali kayak lampu yang ada di kamar villa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Malam, kembali lagi bersama saya Nusantara di channel Batas Malam. Nah, di segmen cerita seramku kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita, Mbak Rani sama Mbak Restu, yang katanya memiliki cerita horor atau pengalaman horor di salah satu tempat, yaitu di Sekotong, yang katanya memiliki hampir memiliki kesamaan horornya ketika berada di salah satu ruangan yang mereka alami ketika berselfie. Nah, bagi teman-teman yang sudah penasaran atau yang masih penasaran dengan ceritanya Mbak Rani sama Mbak Restu, ikuti terus channel Batas Malam di segmen cerita seramku. Oke teman-teman, kita langsung mulai ceritanya. Kita berangkat dari jam 2 siang ya menuju lokasi villa tersebut. Kebetulan pada hari itu karena saya menjadi panitianya, saya berangkat duluan menggunakan sepeda motor bersama teman saya, sebut saja namanya Erwin. Nah, saya dibonceng Erwin ini menuju lokasi sekitar 1 jam lebih lah ya untuk sampai di villa itu. Dari pertama sampai di villa itu udah saya merasakan ya memang auranya sudah, ya memang mungkin karena setiap tempat itu memiliki auranya sendiri gitu kan. Sambil melihat ke lingkungan sekitar, saya sambil berpikir gitu kan, oh mungkin ini adalah tempat yang cocok untuk melakukan kegiatan nanti sore atau nanti malam, karena nanti kita akan membagi pembagian antara materi atau main games di acara latihan kepemimpinan tersebut. Nah, pada hari itu sebelum teman-teman saya sampai kan kebetulan saya naik motor, teman-teman saya yang lain menggunakan bis. Nah, jarak 30 menit bisnya sampai di sana di villa itu. Karena saya menunggu teman saya juga yang panitia lain, tapi kebetulan Rani yang teman saya deket banget dari mulai ikut bergabung di OSIS itu. Nah, akhirnya saya menunggu bis itu datang, Rani juga langsung turun kan untuk menghampiri saya. Nah, dari hari pertama itu aja sudah ada kejadian. Kebetulan hari itu baru mau turun, Rani langsung kepleset di pijakan pertama, langsung ke seleo. Akhirnya dari situ dia langsung masuk kamar, istilahnya kayak istirahat tanpa mengikuti acara selanjutnya. Dari maghrib itu kan kita udah istirahat nih, karena kebetulan sore itu kita udah melakukan kayak ya briefing dasar besok kita mau ngapain aja nih gitu kan sama junior, kayak bayangan besok kita mau ngapain aja atau malam harinya kita akan materi apa dan siapa yang akan mengisi gitu kan. Nah, pas sudah selesai, mungkin kebanyakan di sana saya yang memandu acaranya, akhirnya saya balik ke kamar. Nah, kebetulan di kamar itu ada teman saya 2 orang ini, yaitu Rani sama Ade. Nah, balik lagi ke cerita awal tadi itu kan, Rani ini kebetulan kenapa dia di kamar, karena posisinya kakinya bengkak karena keseleo tadi turun dari bus itu. Akhirnya pas di dalam kamar itu kan kita bertiga nih, dan percaya atau enggak, katanya kan kalau kita bertiga itu sebenarnya kayak nggak boleh ganjil gitu ya dalam satu ruangan. Tapi kita belum kepikiran sampai ke sana, kita ya enjoy aja sampai di dalam ruangan itu sambil menunggu kegiatan selanjutnya, karena kebetulan waktu itu nunggu sholat maghrib sama sholat isya yang lain berjamaah, dan kebetulan kan saya juga lagi halangan, jadinya saya stay di dalam kamar bertiga itu. Nah, pada saat di dalam kamar itu ya sambil, kebetulan kan yang boleh bawa dan pegang HP itu yang senior, yang panitia, dan waktu itu zamannya baru-baru hits Instagram gitu kan. Jadinya saya mau buat postingan gitu kan sambil foto di depan kaca sama teman-teman saya di belakang yang 2 orang itu Rani sama Ade. Nah, mungkin kita di dalam kamar itu sekitar 30 menit sambil ambil ya beberapa foto kan. Kayak zaman hits dulu itu HP saya kebetulan kalau
mereknya itu sebut aja ya Lumia gitu, Nokia Lumia. Katanya pada zaman itu infrarednya itu tinggi banget. Akhirnya tanpa sadar ya udah kita asal foto aja di kamar tuh kan sambil selfie, kayak ih keren nih kan villa sekeren ini gitu kan. Kita mau update di Instagram kayak bilang good night Sekotong Village gitu kan. Akhirnya sampai udah waktunya selesai, saya belum bongkar lagi HP-nya, ya udah kita selfie, saya simpan untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Nah, udah selesai sholat Isya untuk mulai materi selanjutnya. Nah, saya kan udah gantian nih sama teman saya Rani ini. Akhirnya saya udah selesai, kita kayak oper mic gitu loh, bahwa yang akan memandu kegiatan selanjutnya itu Rani. Nah, momennya tuh di sini. Saya kan udah selesai tuh, saya duduk-duduk sambil buka HP, saya mau lihat Instagram gitu kan. Oh, tadi kan saya foto-foto nih sama Rani sama Adi, saya pengen ngepost. Nah, pada saat itu tanpa sengaja saya kok ada gambar gitu kan perasaan saya bertiga kok jadi ada orang. Nah, selain di foto bertiga itu saya foto sendiri dan itu kelihatan jelas, dan itu bukan teman-teman saya mikir teman-teman saya kan berhijab, tapi foto di hasil jepretan di HP saya itu dia rambut panjang gitu. Sampai 5 detik pertama itu saya kayak berusaha untuk menampik bahwa mungkin itu cuma apa namanya itu pantulan cahaya atau apa gitu kan. Tapi saya geser lagi fotonya, kok ini nggak ada. Pas saya bertiga, terus pas saya sendiri kok ada gitu di belakang saya. Kan nggak mungkin jarak teman saya Rani sama Adi itu kan lumayan jauh, sekitar 2 meter dari ke cermin itu gitu kan. Sedangkan bayangan itu ada tepat di belakang saya. Sekali lagi saya pengen menolak bahwa mungkin bukan apa-apa gitu kan. Akhirnya saya mencari pembenaran gitu kan, apakah yang saya lihat di HP saya itu benar atau enggak sih, atau cuma saya aja yang lihat gitu kan. Terus akhirnya saya cerita sama teman saya yang cowok, sampai saya lapor sama bu guru saya waktu itu yang sebagai pengisi materi. Sampai saya lempar HP itu karena saking kayak kok teman saya berubah jadi bentuknya seperti itu. Terus guru saya malah menjawab bilang, mungkin itu teman kamu yang di kamar, dia bilang kayak gitu. Jadi seolah-olah saya tuh kayak buat-buat gitu loh. Mungkin itu cuma halusinasi saya aja gitu kan. Akhirnya saya bingung nih, sampai saya jalan-jalan ke pinggir pantai cerita sama teman-teman saya. Pada akhirnya mungkin di titik itu guru saya ini kan yang cewek ini cerita sama Pak Guru agama saya. Kebetulan beberapa guru ada yang ikut untuk membimbing dan mengisi acara itu. Terus Pak Guru agama kebetulan kan menghampiri saya, dia bilang, benar nggak kejadiannya gitu kan. Karena mungkin pada hari itu guru-guru saya ini juga melihat sekeliling dan keadaan dari villa itu, kok bisa villa sebagus ini tapi sepi gitu kan. Dan kebetulan pada saat itu langsung ditanya gitu kan, kamu nggak kenapa-kenapa, kata Pak Guru agama saya itu. Saya kenapa Pak? Tadi katanya Bu D dia bilang kamu lihat sesuatu, dia bilang. Iya Pak, ada di HP saya, tapi kayaknya itu cuma sekilas aja Pak, saya bilang kayak gitu. Tapi HP itu udah saya simpan gitu kan di kantong tuh tanpa saya mau buka-buka lagi, karena kayak saya mau menampik bahwa hari ini tuh harus berjalan lancar kegiatannya. Pokoknya semaksimal mungkin adik-adik junior saya tuh harus menikmati acaranya tanpa ada sesuatu yang sebut aja nggak nyaman. Karena mungkin kita semuanya sebenarnya ngerasain gitu kan, tempat ini udah mulai aneh ketika menginjak jam 5 sore. Itu udah hawanya udah berbeda gitu kan. Saya disuruh untuk tenang, terus saya disuruh baca Anas 3 kali tanpa napas. Karena saya berpikir bahwa mungkin ada sesuatu di dalam diri saya yang mungkin membuat sebut saja makhluk ini penasaran gitu kan sama saya. Kok bisa saya gitu kan, dari sekian teman-teman saya yang ada di sana, panitia cewek kan, kenapa saya yang pertama yang melihat gitu kan. Terus setelah saya baca Anas itu kayak udah mendingan tenang, terus mau disuruh sholat. Pada saat itu saya lagi halangan, dan itu mungkin kayak jadi titik bahwa memang nggak nyaman sekali kalau kita halangan terus kita dalam kondisi seperti itu gitu.
Akhirnya kita mencoba normal, kembali kegiatan kayak mengisi materi sambil main game semalam-malamnya. Tapi saya mencari pembenaran lagi sama teman-teman saya, karena beberapa teman saya dengar kamu diapain sama Pak Guru Agama, ditanyain apa kan. Sampai detik itu saya mencoba untuk menyembunyikan apa yang saya lihat gitu kan di HP saya tuh. Karena sampai detik ini juga kalau saya mau mengulas kembali kayak agak trauma gitu, karena benar-benar terlihat jelas di belakang saya di layar HP itu bentuknya perempuan. Karena ternyata setelah beberapa minggu kejadian itu, saya tanya, itu disebut memang pila Jepang. Jadi bentuknya di kamera HP saya itu dia perempuan, terus mukanya tuh udah pucat. Dan kan saya pernah dengar tuh baca-baca di komik bahwa kalau memang itu benda atau makhluk halus, kakinya kan nggak nampak. Dan itu benar-benar jelas, terus rambutnya pokoknya kayak dia kayaknya kalau misalnya berbentuk utuh itu cantik karena rambutnya tergerai lurus, pakai baju putih-putih sama kayak ada topinya gitu. Dan yang paling jelas adalah jarinya itu udah berbentuk tengkorak sambil bawa lentera, dan lenteranya itu mirip sekali kayak lampu yang ada di kamar villa itu. Saya balik ke kamar dan mencari tempat yang tenang dan orang yang benar-benar saya bisa percaya untuk cerita, yaitu teman saya Rani. Akhirnya saya carilah dia, baru saya benar-benar berani bongkar HP saya dan menunjukkan. Dan semakin saya bongkar, itu saya menemukan video. Kan waktu itu zamannya hit Instagram saya bilang tadi itu, akhirnya saya kan buat story, saya videoin dari jarak pantai sampai aula itu kayak ada putih lewat. Di video itu jelas saya lihat berdua. Teman-teman saya masing-masing itu memiliki ceritanya masing-masing dan mengalami. Sampai malam itu dari saya masih heran gitu kan, mau tidur nih. Terus teman-teman saya mungkin udah tahu kan, beberapa udah dapat cerita dari guru-guru yang lain atau beberapa senior kan. Tapi kita berusaha untuk mengunci rapat dari junior gitu kan, bahwa oh hari ini nggak terjadi apa-apa, Karas tuh nggak apa-apa kok, dia masih fine-fine aja. Maksudnya fine-fine itu nggak sampai kerasukan kan. Jadi di situ saya meyakinkan bahwa ada yang mungkin 1-2 orang adik kelas yang mungkin pengen tahu Kak kenapa gitu kan. Saya cuma menjawab bahwa enggak, mungkin kayaknya kita kurang menjaga tempat ini, istilahnya kayak kita kurang bersih gitu kan. Dari itu kita kayak lebih evaluasi diri bahwa mungkin kita jorok, atau mungkin kita tadi nggak ngucapin salam masuk ini, atau kita nggak rapi-rapi gitu kan. Jadi saya minta tolong sama adik-adik yang di satu kamar, kebetulan kita kayak udah gabung semua tuh cewek-cewek di salah satu ruangan. Terus saya bilang mulai besok jaga baik-baik kamar mandi, sebisa mungkin kita rapih. Jadi nggak ada, jadi jangan berpikir bahwa ini adalah tempat kita gitu kan. Kita anggap ya sebagaimana mestinya lah kita memperlakukan tempat ini dengan layak. Jadi tadi kan Mbak Restu sudah menceritakan hal mistisnya ketika berada di villa. Waktu itu Mbak Rani melihat, Mbak Restu melihat penampakan sesosok wanita, dan sempat disebut juga namanya Mbak Rani di sana. Nah, dari versinya Mbak Rani kira-kira gimana itu? Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi saya langsung aja ya. Saya sama Restu di SMA memang gini ya. Jadi maksudnya kayak ya bestie aja lah gitu bahasanya. Nah kebetulan memang dia berangkat duluan, karena memang dia juga harus di sana ngeliat dulu kan kondisi villanya kayak gimana, dan saya juga jadi keberangkatan terakhir. Jadi saya harus memastikan anak-anak baru nih sudah sampai lah begitu di lokasinya. Nah di perjalanan memang ada beberapa teman senior, teman saya di BEMO itu bercerita, kayaknya di situ serem deh gini. Tapi saya nggak mikir, soalnya ya namanya tempat kan pasti akan ada gitu. Jangankan di tempat yang kayak villa, di rumah aja pasti bakalan ada kan. Jadi saya nggak terlalu yang banget sama cerita mereka. Nah pas sampai di villa sekitar ya 1 jaman lebih kan perjalanannya, sampai di villa
Saya langsung lihat, oh ini bagus, ada aulanya besar, ada kamarnya. Memang villanya tuh 2 tingkat ya untuk kamarnya. Kami memang menghuni yang bagian bawah. Setelah turun dari bemo, saya jalan. Nah kebetulan mau masuk kamarnya nih. Dia kan kamar cewek sama cowok pisah. Saya mau masuk kamar, tiba-tiba saya jatuh gitu. Terus kaki saya terkilir. Ya kok bisa gitu, sedangkan jalannya tuh mulus, maksudnya nggak ada dia yang nanjak atau nggak ada yang apapun yang akan membuat saya jatuh sebenarnya. Dan saya kayak udah, ini kenapa gitu, tuh langsung bengkak kan, kaki saya langsung bengkak. Ya udah saya langsung masuk kamar buat istirahat. Ya udahlah, kayaknya saya mungkin nggak bisa ikut dulu gitu, karena memang bagian saya itu agak malam gitu kan, untuk yang jadi MC. Saya sama Restu tuh MC tapi tukeran gitu. Nah Restu duluan, kayak gitu kan jadi MC-nya, passwordnya dan bla blanya kita evaluasi dan sebagainya kan, yang seharusnya karena di sana ada yang tadi bilang latihan kepemimpinannya. Nah di pas waktu maghrib istirahat itu saya kebetulan ditemenin sama teman saya, ada namanya Ade. Si Ade ini temenin saya karena kan nggak mungkin saya ditinggal sendiri di sana, biar setidaknya mungkin saya butuh apa dia bisa bantuin. Terus masuk saya tuh nih, setelah masuk terus duduk bertiga nih, kita yuk foto-fotoan, dia bilang. Karena kebetulan dia jujur aja dia gila banget yang namanya Instagram, karena Instagram pada saat itu lagi booming banget gitu. Dan dia memang pertama yang kayak aduh kita harusnya pokoknya di sana tuh harus kayak foto-foto, harus ada yang diupload gitu. Akhirnya kita foto lah bertiga gitu kan, foto bertiga di kamar itu. Ya udah nggak apa-apa, nggak ada yang terjadi gitu kan maghribnya. Nah maghrib ke Isya kami keluar lagi dari kamar itu karena harus briefing gitu, besok kita mau ngapain gitu kan. Kalau adik-adik itu memang sudah di aula karena memang mempersiapkan untuk dia mau materi kan dari guru. Dan selanjutnya kan saya dipanggil nih, ayo Ran kamu sekarang jadi MC gitu kan. Oh iya sih MC. Selanjutnya MC gitu-gitu. Nah waktu istirahat kan break, soalnya mereka harus diskusi. Tiba-tiba si Restu datang nih nyamperin, Ran sini, dia bilang. Kenapa saya lagi MC nih? Bentar dia bilang. Jadi dia datang terus nunjukin HP. Nih dia bilang, di HP itu ada fotonya dia sendiri kan. Ngapain loh? Kan saya nggak ngerti kan, dia cuma nunjukin HP gitu. Ini kan fotonya dia mau nyombong apa gimana? Kan saya pertama mikir gitu. Nah pas udah dia besarin, dia zoom, di sana kelihatan gitu sesuatu yang seharusnya nggak ada di sana gitu. Kenapa? Karena itu bukan saya, itu juga bukan teman saya yang namanya Adi itu gitu kan. Karena memang posisinya kami bertiga di kamar itu juga nggak yang lepas hijab banget, sedangkan di foto itu si yang nampak itu nggak make gitu kan. Jadi kayak merinding gitu kan, jadi kayak ini apa gitu, ini siapa, ini apa, saya bilang saya nggak tahu, dia bilang. Jadi dari si Restunya juga kayak saya nggak tahu, dia bilang. Dia udah kayak takut juga, dan saya juga kayak ini apa. Nah saya lihat dia tuh panjang banget rambutnya, jadi rambutnya itu kayak sampai segini loh, selutut. Iya panjang banget, mukanya cantik, cuman kayak tinggal bekas daging itu nggak sih, maksudnya kayak cuma sekedar sisa daging aja yang nempel gitu, nggak yang bener-bener yang masih gemuk cantik gitu. Maksudnya kayak udah kayak orang tua yang udah keriput kurus gitu. Jadi dia cantik cuman begitu, kayak tulang tengkoraknya tuh udah kelihatan gitu. Jadi kayak udah terus pakaiannya itu kayak zaman itu model suster yang Jepang itu loh, jadi kayak topi yang begitu. Nah yang membuat saya kaget itu karena memang dia panjang banget, dan posisinya kan Restu di sana foto sendiri. Saya saat itu nggak ada, jadi fotonya dia di sendiri. Memang ada foto kami bertiga, cuman di sana nggak ada. Yang ada tuh di fotonya yang dia pas sendiri. Dia di sebelah sini di dekat kayak kaca rias, sedangkan kami tuh di bagian kasur itu kan duduk-duduk. Dia begini. Sesuatu itu berdiri di belakangnya panjang banget. Nggak ada nampak apapun di belakang. Jadi cuma putih ya udah gitu, nggak ada kaki. Nggak kan katanya kan kalau nggak ada kaki yang nampak kan begituan ya gitu kan. Nah habis itu saya perhatiin lagi, ini kayaknya saya deh. Ya, tapi kayaknya nggak buka jilbab gitu, atau Ade, nggak mungkin. Coba saya lihat tangannya di sini, dia merinding. Tangannya itu udah nggak ada daging, jadi tengkorak. Dan dia bawa kayak lentera, jadi lentera zaman yang kuno gitu kan. Dari mana dapat kan, nggak mungkin kita dari mana sih mau dapat. Ini emang kita mau foto-fotoan sengaja kan nggak mungkin. Saya udah bilang ini kayaknya udah nggak bener nih, saya bilang. Karena saya langsung cerita ke dia karena dia nggak tahu. Saya cerita tadi yang antara maghrib sama Isya kan kita briefing nih untuk game. Di sana sebenarnya saya ada konflik sedikit sama si Restu nih. Kita lagi briefing, ada beberapa teman yang sibuk sama HP. Terus cuma saya sama dia aja, mungkin beberapa yang merhatiin guru yang lagi nerangin nih. Saya bilang kayak, oh ya Pak ngerti. Terus dia tiba-tiba nyeletuk, ngerti nanti nggak ngerti gitu, kayak gitu kan. Terus kayak kesel gitu, nih teman sendiri kok ngomong gini. Padahal mungkin maksudnya di situ dia ngomong sama anak-anak yang megang HP kan, yang nggak merhatiin.
Sedangkan tapi saya tuh tersinggung saat itu. Ya udahlah, habis selesai yang kita briefing tuh saya masuk kamar sendiri dengan kondisi kaki saya yang terkilir itu kan. Saya masuk di situ, saya udah mau nangis nih gara-gara teman sendiri kok begini sekali gitu kan. Nah kayak udah mau nangis tuh tiba-tiba kamar mandi yang di sebelah itu airnya tiba-tiba keluar gitu. Sedangkan dari pagi itu kami maksudnya di sana udah nggak ada air, makanya kita wudhu atau mau apain aja di luar kamar itu. Dan itu memang nggak pernah keluar airnya dari beberapa berapa bulan pokoknya katanya untuk yang penunggunya. Jadi sampai situ saya udah siapa ini yang di dalam kamar mandi gitu kan. Di sana soalnya kamar mandi, bak mandinya sama WC-nya kan satu. Terus apa sih namanya space-nya ya? Ya untuk yang WC-nya itu kayak pencet gitu. Ada orang yang di WC dah gitu, sama ada orang mandi. Tiba-tiba refleks dong, ada yang masuk ya dari pintu belakang. Saya buka kan pintunya, nggak ada orang, tapi memang airnya masih ngalir dan di klosetnya itu masih muter airnya itu sebelahnya itu ya itu sebelah. Aduh, lolos saya bilang. Jadi saya langsung benar-benar tutup dan aduh sebenarnya kan saya merinding. Jadi saya keluar dan itu saya nggak ngomong apa-apa karena kan memang waktunya untuk saya yang jadi MC setelah Isya. Saya udah nggak ngomong apa, udah nggak usah cerita. Nah, paling itu memang cuma mungkin tiba-tiba datang air kan setelah macet beberapa bulan, saya bilang gitu. Tiba-tiba dia datang nih yang restu yang saya bilang tadi bawa HP-nya itu. Nah itu lah tempatnya saya cerita jadinya berdua sama dia. Dan itu benar-benar kami bertukar. Ini ternyata saya menemukan ini. Saya kira cuma saya bilang. Karena dari awal saya pun jatuh itu udah hati saya tuh udah kayak ini kayaknya udah nggak benar gitu. Karena memang kita juga dari awal udah ribut-ribut ya, namanya acara gitu kan, ribut. Terus saya juga masuk kamar itu udah banyak yang sampah-sampah snack, sampah-sampah jajan gitu kan, jadi kayak kotor banget. Jadi kayak aduh, ini kayaknya udah teguran nih gitu. Jadi kayaknya dikasih tahu nih kayaknya bukan cuma kalian yang di sini gitu, tapi ada orang lain juga gitu kan. Tapi saya diam kan karena nggak ada yang, saya nggak mau cerita. Nah kalau nggak dia yang datang, si Restu yang datang, saya nggak bakalan cerita kayaknya. Saya bakalan tahan sampai balik sekolah deh gitu baru cerita. Soalnya kan nggak mungkin cerita juga di situ. Siapa tahu nanti saya cerita tiba-tiba datang kan gitu kan. Ya itu aja kepikiran saya. Nah selesai itu malamnya akhirnya kami udah kayak bilang gini sama adik-adik itu, tolong ya, minta tolong jangan ribut, minta tolong kebersihannya dijaga. Kenapa kok begitu? Enggak, ini kan ini tempat orang deh, jadi kita harus tetap jaga kan, kita bilang namanya kita di sini cuma numpang, jadi kita harus tetap jaga adab segitu. Indah, oh iya kak ya, tapi ada yang bisik nih adik nih, ya kak tadi saya ngeliat ada anak kecil lari, dia bilang, tapi botak. Dia bilang, ya kok enggak ada kok, itu ini orang sini segitu. Dia jadi kayak udah kayak tuh, ini kayaknya ternyata bukan cuma saya berdua aja yang ngerasain gitu, tapi kayaknya banyak tapi nggak berani cerita. Akhirnya malam itu kita tidur bareng itu sama cewek-cewek ini kan, cuman nggak ada yang bisa tenang gitu. Saya nggak tahu, mungkin bukan cuma saya aja, tapi kayaknya si Restu juga dan teman-teman yang lain yang merasakan. Akhirnya kita bilang, cowok bisa minta tolong nggak? Saya bilang, kan di sini ada TV nih, kalian bisa keluar dari pintu yang belakang. Jadi pintu belakang tuh kan yang saya bilang tadi bisa tembus ke lantai 2 nih, ada kayak teras kecil gitu, kalian tidur di sini aja lah gitu kan. Kalian keluarin TV, nonton TV. Kenapa? Karena memang nggak ada yang bisa tidur malam itu, karena udah kayak kejadiannya begitu dan udah kayak merasa keteror aja gitu kan. Ya udah, mereka akhirnya tidur di situ malam situ dan kami emang nggak bisa tidur. Nah di situ titiknya lagi, yang hampir tengah malam tuh di aula tuh kan sampingnya tuh ada kayak dapur gitu kan, dapur kecil gitu. Bunyi lah, kayak bunyi orang ya ribut lah gitu. Yang aduh kayak bunyi piring, bunyi sendok segala macam bunyi gitu. Ini siapa yang tengah malam? Mungkin anak-anak yang lain atau anak yang cowok nih, senior cowok tuh mungkin kayak lapar gitu kan. Kebetulan kami juga bawa mie instan 2 kotaan gitu kan, 2 kardus. Jadi mungkin kayaknya mereka lapar. Paginya kita tanya, kok kalian ribut sekali semalam? Saya bilang kan, kalau emang mau makan ya makan aja, ini kayak orang mau perang. Saya bilang, apa kamu itu kayak orang pecah belah gitu loh. Jadi piringnya kayak teng gitu kan. Jadi enggak kok Ran, dia bilang, kita nggak makan, kamu lihat aja sana mie instannya. Dia bilang masih kok. Bilang, saya pergi kan ke dapur itu, memang dapur itu nggak kepake, tapi apa kayak perabotannya masih bagus, jadi masih bersih. Saya lihat mie instannya itu 1 kardusnya habis, hilang isinya. Terus satunya lagi kebuka dan hampir setengah hilang. Dan saya bilang, ini kalian nggak mungkin nggak makan, ini kan habis. Saya bilang, ya Ran, kamu mikir aja pakai logika, siapa yang mau makan banyak sekali mie instan kayak begitu? Dia bilang. Dan saya lihat juga di dapur itu nggak ada bekas sampah mie instannya, nggak ada bekas kotoran yang ada, jadi bersih banget. Ya kayak bener-bener yang pas kita awal datang gitu kan, karena emang udah dikasih tahu ya, kalau emang gak ada keperluan banget ya nggak usah pakai dapurnya, dibilangnya. Kita kan juga kayak pesan gitu kan, nasi dan segala macamnya.
Nah habis itu udah kayak astaga, jadi yang semalam saya dengar itu bukan orang gitu, jadinya kayak ini apa gitu. Saya sampai nanya ke beberapa orang, ya kamu jangan bohong lah, kamu kayaknya nih kamu sembunyiin. Saya gitu, enggak Ran, masa saya mau gitu, buat apa saya makan instan sebanyak itu, kamu kira saya kerasukan apa gitu, dia bilang. Nah habis itu saya balik lagi cerita, ini gimana, saya bilang udahlah, untungnya satu malam kan, saya bilang iya satu malam, dia bilang. Akhirnya yang udah kayak saya udahlah pasrah aja lah, saya bilang saya nggak mau cerita, saya nggak mau apapun lah. Sama Restu tuh kayak kita bawa cerita dia sampai rumah aja lah, jangan sampai adik-adik ini tahu, jangan sampai siapapun tahu, saya bilang oke. Nah sampai situ akhirnya kita balik kan, ada keesokan harinya itu setelah semua yang terjadi lah cerita-ceritanya itu ya, sampai rumah kan, jadi kita kayak ya udahlah kita istirahat dulu gitu kan di rumah teman nih, ada nih satu di rumah teman, kita kayak berdiam diri dulu karena belum dijemput kan, zaman-zaman anak SMA kan, ya udahlah karena kan nggak mungkin bawa motor kan karena kita pergi, jadi minta dijemput, pergi ke rumah teman dulu, ada pergi ke sana, kita istirahat sebentar, terus kita cerita apa yang kita alamin di situ. Mamanya si teman Rani marah, kok kamu gitu, dia bilang kayak kerasa keusir kita saat itu, kayak pulang sana pulang gitu. Nah ternyata setelah balik ke sekolah baru si teman cerita, sorry ya ibu saya kayak gitu, dia bilang kenapa, dia bilang ya soalnya dulu tuh pernah ada misalnya saya, kalaunya punya keluarganya dia yang dari Rinjani turun langsung ke sana ke rumahnya dia itu, terus ngebawa sesuatu dan itu kediam di rumahnya si itu, dia bilang. Makanya sebenarnya kalau ke rumahnya si teman ini harusnya kita wudhu dulu, dia bilang. Jadi kayak kepercayaannya dia lah, kayak keluarganya dia itu, jadi harus wudhu dulu sebelum datang gitu, atau sebelum pergi juga harus wudhu dulu gitu. Jadi ayo udah nggak apa-apa. Pada saat itu sebenarnya kayak kita padahal cerita bagus, masa kita cerita kita takut gitu kok giniin, ternyata memang ada ininya, karena ada alasannya. Nah sampai sekolah sekitaran 2 harian kan, setelah itu kita aktif sekolah lagi setelah kegiatan itu. Di sanalah baru dia cerita teman-teman yang laki maupun adik-adik yang mengalami. Ternyata yang laki-laki itu semua mengalami, jadi mereka tahu, mereka merasakan. Cuman mereka anggapnya gini, kalau misalnya mereka cerita saat itu bakal ngebuat kayak ribut gitu. Sedangkan kita juga ya udah biar ini aman gitu, biar nggak ada apa-apa lagi, kami nggak cerita. Karena sebenarnya jujur dia bilang, banyak banget di situ mistisnya, dia bilang, anak-anak yang laki ini, tapi kami jaga saat itu biar kalian nggak tahu. Dan adik-adik yang cewek yang cerita, yang pas uduk tiba-tiba dia berdiri di belakangnya, akhirnya dia cerita pas di sekolah, dan saya baru oh ternyata nggak cuma kami yang merasa terteror gitu, tapi ternyata banyak. Dan di sana baru mereka cerita, dulu di sana ada kayak suami istri gitu, ternyata banyak cerita ininya mistisnya gitu, suami istri yang liburan, karena kebetulan kan di situ villa aula ada langsung pantai kan, jadi kayak istrinya renang terus kayak tenggelam gitu kan, kayak mungkin nggak tahu keram apa, tiba-tiba kan terus kayak tenggelam gitu, suaminya mau nolong pakai apa ya namanya, pokoknya dia mau tolong gitu kan. Nah tiba-tiba tapi keduanya tenggelam juga gitu. Sampai saat ini katanya yang keluarga teman saya yang menjadi penjaga di villa itu bilang, memang kami sering melihat, dia bilang, di laut itu muncul kepala aja, dia bilang. Jadi kayak yang nimbul kepala aja, atau mungkin yang tiba-tiba jalan aja tanpa kepala gitu. Jadi begitu. Dari situ mulailah terkuak bahwa ternyata memang villa itu udah lama nggak ditempatin, udah lama banget, emang cuma dijaga-jaga gitu aja sama yang keluarganya teman kita itu. Dan kita pun datang ke sana mungkin adalah pengunjung pertama lagi setelah begitu lamanya nggak ada pengunjung gitu. Dan memang nggak cuma villa itu, di sebelahnya juga ada villa dan sekepat-sekepatnya. Di situ si teman saya juga banyak yang ngalamin hal-hal mistis ternyata ketika sudah nyampe sekolah baru cerita. Itu sih, jadi sampai sekarang tuh masih kayak kalau misalnya cerita ini, saya jujur sih selalu kayak merinding gitu. Kenapa? Karena kalau saya ingat itu, saya terbayang mukanya dengan jelas, apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan itu langsung terbayang gitu, walaupun itu sudah jauh ya, bertahun-tahun yang lalu lah gitu bahasanya kan. Tapi kalau misalnya disuruh ingat lagi, itu jujur itu serem banget sih. Pas pertama kali ke sana itu apakah sudah kesannya horor tempat itu atau gimana? Mungkin dari Mbak Restu dulu. Dari saya sendiri sebenarnya belum sih, karena saya cuma kesan pertamanya
wah keren banget nih gitu kan, villa. Terus pas udah cek ruangannya itu juga fasilitasnya lengkap, ada shower gitu kan, untuk sekelas kita yang masih anak sekolah dengan fasilitas sekeren itu luar biasa sekali. Jadinya belum kepikiran ke hal-hal yang mistis seperti itu. Eh, mungkin kalau awalnya langsung ngeliat gedungnya kali ya, emang bukan gedung baru, gedung lama, tapi bukan berarti dia horor atau seram gitu, enggak, cuman masih bagus tapi kelihatan udah lama, udah tua gitu. Kalau saya kan karena pertama kali datang itu ya saya langsung lihat sekepat itu kan ada 2 kebetulan di depan aula itu. Jadi saya cek ke sana itu udah kayak oh belum kerasa, tapi anehnya sebenarnya ada. Kalau saya mengulas kembali itu ada sesuatu yang aneh sebelum kejadian malam hari itu. Jadi kan saya cek ke sekepat itu, saya nggak jadi duduk waktu itu, kayaknya kayak semut, ya kayak gerombolan kan biasanya kan semut rame-rame ya. Terus di posisi itu di sekepat itu kayak ada yang pokoknya ada sesuatu di yang mereka kerumuni gitu di situ. Nah pas mau balik itu kan, saya mau balik nih, tapi kok saya masih penasaran memperhatikan kok bisa ada semut sebanyak itu. Pas saya mau balik lagi, tadi niatnya kan mau balik ke ruangan aula, semutnya udah nggak ada. Kan kalau semut gerombolan itu kan harusnya mereka ya ada lah gitu kan, jalan gitu kan satu-satu, biasanya kan pasukannya duluan atau yang belakangan, tapi ini kayak udah nggak ada. Langsung Oke, ini yang perlu ingin kita ketahui juga. Sebelumnya emang pernah ngerasain atau gimana sih? Maksudnya pernah melihat, bisa melihat? udah. Kalau saya jujur mungkin kayak mau dibilang indra keenamnya ada nggak sih ya, cuman kayak kalau yang ada kalanya kita kayak pusatin perhatian gitu nggak sih, kayak misalnya tak gitu, jadi kayak ngerasa gitu. Jadi bukan cuma pada saat di situ, saya sering kayak ada yang ngerasa tiba-tiba lewat di belakang kayak gitu. Cuman itu mungkin nggak yang selalu ada, kayak apa ya, kayak berkala gitu. Jadi kayak mungkin kadang-kadang ketika mungkin saya yang cuma duduk-duduk aja, yang kayak cuma termenung atau mungkin kayak gimana, tiba-tiba kayak ada kerasa yang lewat atau kayak kerasa ada yang lihat gitu kayak gitu. Cuman kalau mau bisa dibilang indra keenam kayaknya enggak deh. Lebih ke apa namanya? Kayak Firasat gitu ya. Firasat gitu ya. iya gitu kayak. Jadi Mas tuh Kalau dari saya balik lagi kan, saya berpikir kayak dari hari pertama saya menginjakkan kaki di sana, saya sendiri perempuan gitu kan, karena rombongan yang lain di belakang. Jadi seolah-olah kayak ya memperkenalkan diri saya di tempat itu ya saya. Tapi kalau kejadian sebelumnya saya nggak pernah berpikir dan nggak pernah firasat. Paling ya takut kalau misalnya kegiatan yang lain kayak perkemahan sebelumnya takut karena sepi malam atau dan sebagainya. Tapi kalau ini benar-benar saya lebih mikir ke diri saya gitu. Jadi kayak satu momen ini tuh jadi pembelajaran yang luar biasa buat saya, karena ternyata mungkin di sini saya akan lebih menjelaskan gitu ya, kenapa sih gitu kan kadang kita menemukan sesuatu atau itu ada hikmahnya. Jadinya itu balik lagi ke kita. Ternyata setelah kejadian itu saya balik ke sekolah, Pak guru agama saya bertanya sesuatu hal ke saya. Dia bilang kayaknya kamu menolak deh, atau kayak kamu skeptis gitu nggak sih gitu. Saya percaya ada dunia lain. Kayak di agama kita kan, di agama Islam ada dunia selain manusia, tuh ada dunia jin. Tapi saya percaya bahwa kalau saya nggak mengganggu dunia mereka, kenapa mereka harus mengganggu saya gitu. Tapi seolah-olah bahwa di situ saya kayak kekeh gitu kan, saya nggak gangguin mereka, kenapa mereka itu mau mengganggu saya. Nah karena saya mungkin terlalu keras dengan prinsip itu, akhirnya kayak dia mau menunjukkan diri aja, nggak benar-benar yang mengganggu saya. Dari situ saya berpikir bahwa oh iya kayaknya saya harus lebih aware lagi sama sekitar gitu. Jadi pada intinya yang ngerasain hal-hal mistis itu bukan hanya Pak Restu sama Pak Rani juga, tapi ternyata teman-teman lain ngerasain juga kan. Kalau dari sisi saya sebenarnya malam itu udah saya mau cukupkan biar kita fokus sama kegiatan besoknya, tapi ternyata kita malah sedikit pas hampir mau pulang kan, maksudnya 1 jam sebelum keberangkatan pulang tuh kayak kita sharing sama beberapa adik kelas. Ternyata kita hampir kayaknya ngerasain semua, cuma kita menutupi diri bahwa hari ini pasti berlalu, kita akan segera menyelesaikan kegiatan ini dan pulang. Jadinya kayak kita menutup rapat-rapat.
Ternyata setelah sudah di sekolah itu kan viral kan, kayak saya udah setelah H+1 kejadian, saya udah hapus foto itu, tapi saya udah kirim ke teman-teman saya. Jadi kayak teman-teman saya yang viralin bahwa oh ini Restu ada foto begini-begini gitu kan. Beberapa guru ada yang misalnya mungkin itu editan gitu kan, tapi kalau guru saya yang ikut ke sana, kebetulan saya bilang tadi Bu D yang di awal cerita, ternyata beliau juga bawa kamera digital, dan kan kita di kamar yang berbeda. Jadinya dia kan berdua, guru perempuan sama satu anak perempuan yang bawa sama guru agama saya tuh. Ternyata anaknya ibu guru saya tuh indigo. Jadi kayak bisa ngeliat gitu. Tapi yang namanya dia nggak mau membuat kita kepikiran karena kita masih berkegiatan panjang nih. Tapi kita jadinya saling cerita bahwa kamera digital yang dia bawa itu juga menangkap gitu. Cuma tapi itu nggak sejelas yang di HP saya. Jadi kayak mungkin kayak mereka itu mau ngasih tahu, anaknya juga bilang emang ada Bu gitu kan, karena di setiap kamar itu ada. Karena itu juga harus kita ceritain. Ya, jadi ternyata ada 2 lantai. Sebenarnya intinya semua ngelihat gitu. Cuman mungkin yang kerasa kayak kita lebih itu karena kita punya buktinya gitu. Jadi kayak kita punya bukti nyatanya dengan tangkap di kamera gitu. Sebenarnya pada dasarnya rata-rata mereka, apalagi yang agak sensitif gitu, yang mengalami gitu, dan itu tidak dibongkar di situ sebenarnya di villa ya. Itu dibongkar atau kita tahu itu setelah di sekolah, ketika sudah kita maksudnya masuk sekolah lagi, baru di sana terbongkar. Kita bahas jadi, gitu. Ya, karena kan pada kita awalnya OSIS. mungkin ya kita kiranya cuma kita aja gitu, karena ya makanya kita nggak ribut gitu. Tapi ternyata memang rata-rata, mungkin kebanyakan dari kami memang merasakan, tapi mereka diam. Ya diam. Jadinya kan kita punya kegiatan OSIS selanjutnya, jadi kita lebih berinteraksi lagi sama orang yang sama. Jadi di situ saya menyimpulkan ya beberapa cerita itu. Poin pertama, di tempat yang paling itu sih di kamar. Di kamar itu memang kayaknya yang perempuan itu deh, kayak seolah-olah dia memang ya udah ini kamar saya. Terus poin kedua, kan kebetulan saya nggak sholat, terus teman-teman yang lain kan sholat ketika wudhu. Jadi kan tempat wudhu sama tempat sholatnya itu jarak. Jadi kayak di keran sendiri di dekat pantai gitu kan, jadinya di ruangan terbuka. Jadi seolah kita wudhu ada yang memperhatikan, dia bilang kita wudhu satu-satu kan, seolah-olah kayak ada yang perhatiin saya wudhu nih gitu, ada yang lihat saya dari jarak yang kasat mata gitu. Itu poin kedua, dan itu kerasa banget. Terus adik saya yang ketiga, adik junior saya, sebut saja namanya Anissa, saya ingat banget dia bilang, Karstu itu perasaan saya atau enggak gitu kan. Pada hari itu juga saya ngelihat dia kayak sekelebat bayangan yang sekilas lewat, tapi dia bilang dengan polosnya, beneran Karstu itu tuyul, dia bilang. Oke teman-teman, itu dia cerita dari narasumber kita Mbak Rani sama Mbak Restu. Sangat menegangkan sekali. Bagi teman-teman yang memiliki pengalaman ataupun cerita horor, bisa langsung hubungi kita di akun Instagram kami, yaitu @batasmalam.official. Jangan dengan cerita ini membuat kita takut, tapi jadikan pelajaran bagi kita, supaya dimanapun kita berada, kita tetap menjaga sopan santun kita. Terima kasih, salam sahabat malam.